Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, asyrafina wa akramina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, secara khusus tentu para tokoh, ketua yayasan Bapak Haji Isya Faisal Mari, betul? Alhamdulillah. Kemudian kepala sekolah Bahtera Nuh. Ini sekolahnya unik banget, Bahtera Nuh ya. Ustadz Ramdan Priyatna, alhamdulillah. Kemudian ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah Bapak Haji Wawan Aya, alhamdulillah. Kemudian ketua DKM Al-Mukhlis Bapak Oo, ada Bapak Ono, salah tulis, mohon maaf ini. Jika lepas N jadi OO ini, padahal Ono ya. Tapi dua nama itu di Sunda ada kan ya? Ada, jadi gak ada masalah. Kemudian para tokoh masyarakat, ada Ustadz Hasbi, alhamdulillah. Kemudian ketua pengawas PAI Kecamatan Katapang Ibu Lilis tadi sudah izin karena ada acara di Kota Bandung. Dan tentu yang saya hormati, saya muliakan para orang tua murid yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Daramang sadayana, alhamdulillah. Jadi pagi hari ini katanya ngobrolnya santai ya, tapi serius. Itulah sersan, serius tapi santai. Hadirin sekalian, pertama tentu kita ini ada pada penghujung bulan Sya'ban, di mana di penghujung bulan Sya'ban ini kita terus harus meningkatkan menuju datangnya bulan suci Ramadan. Ini penting untuk kita lakukan persiapan. Kemudian di negeri kita ada tradisi di dekade terakhir ya, ada tradisi baru namanya Tarhib Ramadan. Tarhib itu menyambut, mengucapkan selamat datang. Tarhib Ramadan berarti menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sambutannya itu biasanya diungkapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan agung, bulan suci Ramadan, menemui kami semuanya, kaum muslimin, kaum mukminat di negeri ini khususnya. Hadirin sekalian Allah muliakan, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu sekali lagi ini tradisi baru. Kalau tradisi atau persiapan menyambut Ramadan di mana-mana terjadi, tapi ditradisikan ngumpul-ngumpul ada ceramah hanya ada di Indonesia nampaknya. Saya nyari-nyari ke luar negeri nggak ada kecuali di Indonesia ya. Ya orang Indonesia mah membuat tradisi baru itu luar biasa gampang ya. Tidak masalah sepanjang tradisi itu tradisi yang religius, tradisi yang mengajak berzikir bersama-sama, itu masuk kategori tradisi yang baik. Tentu dalam kaidah fikih disebut dengan al-adatu muhakkamah, ai al-adatu asbahat hukman minal ahkam. Tradisi menjadi bagian dari hukum yang diperbolehkan. Artinya dia adalah menjadi salah satu hukum sosial di antara hukum-hukum yang ada, karena tradisi tersebut tidak punya pertentangan apapun dengan syariah, dengan pokok-pokok ajaran Islam. Pak Ketua Yayasan, saya harus ngomong seperti ini karena boleh jadi di sebelah sana ada ngomong bid'ah gitu kan. Khawatir, makanya perlu dijelaskan. Perlu dibenyar biaskan. Khawatir ibu-ibu nanti ketemu seseorang, Bu dari mana? Selesai Tarhib Ramadan, jawab ibu kan, oh bid'ah katanya. Mereka suka ada yang bilang begitu. Sekecil orang, sekelompok orang, tapi tajam ya biasanya. Itu yang harus saya kemukakan ya. Kalau Pak Deden udah ngebina kan,
Bisi di persis bid'ah gitu. Hadirin sekalian Allah muliakan. Kemudian pada saat yang sama kita juga tentu menjadi bagian dari masyarakat dunia. Dunia ini bukan ruang kosong, tapi ruang berisi. Isinya manusia banyak di mana-mana, juga non manusia juga ada. Ya, dunia ini berisi malaikat, berisi jin dan setan dan iblis. Tentu malaikat insya Allah selalu bersama kita, selalu mendorong kita beristighfar, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita enyahkan adalah setan dan jin yang tidak beriman, karena biasanya mereka mendorong kita untuk jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat yang sama juga manusia ada di berbagai pelosok. Ternyata kita diikat oleh persaudaraan kemanusiaan. Kana nasu ummatan wahidah. Semua manusia itu adalah umat yang satu. Kita terikat dengan ukhuwah basyariyah, dengan persaudaraan sesama manusia. Nah, pada saat yang sama alhamdulillah kita menjadi manusia yang Allah istimewakan. Keistimewaan yang Allah berikan pada kita adalah kita diberi rezeki iman dan Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Inilah rezeki yang paling tinggi. Aminnya yang tarik atau bu amin. Meskipun sudah lewat aminnya nggak apa-apa. Ya. Karena amin kan bagian dari doa kepada Allah. Amin itu mewakili kalimat Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Nah, kalimat yang panjang itu diwakili oleh kalimat amin. Namanya isim amar, gitu kan? Atau isim doa, ya. Kalimatnya kalimat benda, tapi bermakna doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, ternyata di antara orang yang beri Allah kenikmatan iman, kita iman atau kira-kira 2 miliar dari penghuni bumi. Penghuni bumi itu 8 miliar. 2 miliar diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keragaman keimanannya. Ya, yang sholat 5 waktu selalu jamaah ada. Nah, sholat belang bontong juga ada. Lebih banyak bahkan daripada yang sholat 5 waktu. Tapi semua kita biidznillah insya Allah dikumpulkan dengan kalimat iman dan Islam. Tentu ini ada di beragam negara. Salah satunya ada di negara Palestina. Dan lebih spesial lagi ada di kawasan Gaza Street atau jalur Gaza. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di jalur Gaza? Tahu ya? Tadi sudah cerita Gaza semenjak pagi masalahnya. Hari ini kita melihat Gaza menjadi penjara terbesar di dunia. Itu awalnya sekarang berubah menjadi tempat pembantaian terbesar di dunia. Nampaknya belum pernah sejarah dunia ini ada pembantaian, kerusakan seluas di kawasan Gaza. Bahwa di masa-masa lalu ada pembantaian di beragam belahan dunia, pernah ada. Tapi tidak pernah ada pembantaian seluas, semasif, sehancur kawasan Gaza pada hari ini. Oleh karena itulah di bulan Ramadan ini, di mana kita berbahagia menyambut Ramadan, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan juga ada di kawasan Gaza insya Allah. Ramadan juga ada di Palestina insya Allah. Amin. Ya, karena kita tidak tahu. Ya, ada sebuah gambar anak-anak yang begitu cantik, ganteng, mungil, ya, montok begitu kan. Tiba-tiba minggu berikutnya menjadi sangat kurus. Minggu berikutnya menjadi sangat kurus tinggal tulang karena sudah tidak makan. Jadi sebahagian dibantai oleh peluru meninggal dunia. Sebahagian besar nampaknya kita khawatir pembantaian tersebut bukan lewat peluru tapi lewat kelaparan. Jadi inilah yang harus kita bantu segera kepada mereka supaya mereka segera untuk bisa selesai dari persoalan yang mereka hadapi. Mudah-mudahan mereka segera Allah beri kemerdekaan sebagaimana bangsa Indonesia diberi kemerdekaan. Amin. Karena gitu bisa seperti ini kan gara-gara merdeka ya, betul?
Hadirin sekalian, mereka bangsa Palestina menjadi satu-satunya bangsa yang masih dijajah sampai hari ini. Itu persoalannya. Makanya kita harus ikut berjihad mendoakan mereka. Tentu berjihad tidak mudah, cukup sulit. Karena ternyata sebahagian sahabat kita, sebahagian negeri-negeri yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin beragama Islam, mereka turut melakukan pembantaian dan melakukan pembantaian dengan kelaparan di sana. Mesir turut Mesir, Yordania turut, padahal mereka adalah negara yang bertetangga dekat dengan Palestina. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kita terhalang oleh samudra yang sangat amat luas untuk menuju Palestina. Mereka gak ada hambatan karena mereka rapat. Negara tetangga seperti kita dengan Malaysia Sarawak, seperti kita dengan Timur. Ya, tidak ada yang menghambat, yang menjadi jarak antara mereka dengan bangsa Palestina. Tetapi puluhan ribu truk yang berisi makanan, yang berisi logistik tertahan di Rafah, kawasan Mesir. Pemerintah Mesir, bukan masyarakat Mesir, pemerintah Mesir tidak mau membuka pintu perbatasan sehingga bantuan tersebut bisa masuk ke kawasan jalur Gaza. Itu persoalannya. Jadi bantuan ada, kelaparan bukan karena kemudian tidak ada makanan, tapi makanan ada dari mana-mana, termasuk dari Indonesia, masyarakat maupun pemerintah Indonesia, termasuk dari pemerintah Malaysia, lebih banyak daripada kita membantunya. Tapi ternyata bantuan mereka masih tertahan di kawasan Rafah bagian Mesir. Tidak bisa masuk Rafah bagian Palestina, bagian jalur Gaza. Tadi sekalian ya, itu harus kita tahu oleh kita. Kita tidak tahu bagaimana cara mengetuk Presiden Sisi. Betul Sisi? Sisi atau Sisi? Bedanya Sisi sama Sisi naon? Ya, nampaknya Sisi lebih maunya daripada Sisi pada hari ini. Ya, karena Sisi masih ada manfaatnya, Sisi ternyata malah menunda manfaat, menghambat manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh jutaan masyarakat Gaza pada saat ini. Hadirin sekalian, situasinya Yordania pun seperti itu, berbatasan. Perbatasannya gak bisa dibuka sama-sama sekali. Allah alam seperti apakah Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Tentu pelajaran bagi masyarakat Gaza itu pelajaran yang menguntungkan, karena Masya Allah masyarakat Gaza wafat juga syuhada di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebutkan pintu surga sedang terbuka di jalur Gaza pada hari ini. Insya Allah mereka sedang mempertahankan agama, mempertahankan akidah, termasuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan bangsa Israel yang sangat amat biadab. Tidak ada bangsa penjajah yang paling biadab sebiadab bangsa Israel. Kita dijajah Belanda, tapi kan nenek moyang kita nggak dibunuh satu-satu kan? Ya, malah sebahagiannya bikin perkebunan teh, perkebunan kopi, pada bekerja di perkebunan tersebut, sehingga ada orang tua yang membela, lah ngunahan kini zaman Belanda bahwa orang bisa gawe, ayo namanya hese gawe cina gitu, begitu kan? Ya tentu beda, ya itu dirasakan oleh orang-orang yang merasakan ya baiknya penjajah pada saat itu. Kebanyakannya justru tersiksa oleh para penjajah, tapi siksaan Belanda kepada bangsa Indonesia tidak sehebat mereka. Kita masih diberi hak hidup oleh penjajah Belanda pada saat itu. Kira-kira Belanda lebih bagus dibanding Israel gitu. Begitu kira-kira bahasa kitanya ya. Tadi sekali Allah muliakan, saya kira ini perlu kita kokohkan. Mari kita lakukan jihad bersama mereka. Meskipun ya makanan, minuman, logistik sulit masuk, tapi ini tidak berarti bahwa jihad harta kita memberi donasi pada mereka berhenti, tidak berarti itu. Ya, mari kita lakukan 5 jihad sekaligus ya. 5 jihad. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang membekali para pejuang, pelaku jihad, maka sudah sama dengan berjuang dan sama dengan sudah berjihad. Gitu kan? Yang termasuk tentu mereka semuanya adalah para pejuang. Ada para pejuang yang hadir di kelompok Hamas dan Jihad Islami, itu mereka punya senjata melawan Israel. Mereka bersembunyi di bunker-bunker yang
sulit ditaklukkan sampai hari ini. Tapi masyarakat di luar mereka tentu lebih besar jumlahnya itu masyarakat sipil. Biasanya kalau terjadi peperangan, perang itu antara tentara dengan tentara. Biadabnya Israel, ternyata sipil pun dibantai. Padahal konvensi internasional, hukum internasional menyatakan bahwa perang silahkan, tapi perang itu hanya militer dengan militer. Di sana tidak, sipil dibantai. Dan kebanyakan sipil yang dibantai adalah perempuan dan anak-anak. Itulah kondisi Gaza pada hari ini. Tadi sudah digambarkan, tapi saya ikut menggambarkan kembali untuk lebih menguatkan. Mari kita lakukan 5 jihad ya. Jihad pertama, jihad rohani dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa dari seluruh masyarakat muslim di dunia, termasuk di antaranya adalah kita, insya Allah menjadi kekuatan bagi mereka. Dan insya Allah akan menjadi kemenangan yang diberikan Allah kepada mereka. Tinggal tunggu waktu, insya Allah. Tinggal tunggu waktu. Jadi alasannya mengapa Israel tidak mau damai, karena ketika Israel damai sama dengan dia menyerah dan kemudian dia kalah. Itu masalahnya. Kalau kemudian datangnya perdamaian itu menyerahkan diri dari Hamas, ya kita menyerah. Kalau begitu kan kita yang benar. Masa iya kita menyerah? Hamas dan Palestina benar, mereka sedang memperjuangkan tanah airnya. Tanah air mereka dicaplok oleh bangsa Israel. Sehingga kalau kemudian supaya damai, supaya perang berhenti mereka menyerah, salah dong. Gitu kan? Saat yang sama, yang harusnya dihukum oleh dunia internasional, termasuk hukum-hukum internasional yang berlaku, itu Israel. Tapi sudah puluhan resolusi dunia, resolusi PBB, sudah puluhan keputusan Dewan Keamanan PBB, ternyata meskipun sudah diputuskan tidak berlaku, gak bisa dilaksanakan di sana. Termasuk putusan Mahkamah Internasional gak bisa dilaksanakan di sana. Itu bandelnya dan kurang ajarnya masyarakat Israel, luar biasa. Hadirin sekalian Allah muliakan. Kemudian ketika masyarakat dunia meminta supaya menghentikan peperangan, ternyata bagi Netanyahu atau Setanyahu, bagi Setanyahu, ya, itu kekalahan kalau mereka menerima hukum internasional. Nah di sini kan harus kuat berarti kan. Insya Allah biidznillah kita lebih kuat daripada mereka, insya Allah. Kita atau masyarakat Palestina yang syahidnya menyebut kematian dengan senyuman. Dengan senyuman karena sesungguhnya betul dia musibah kematian, tapi itu adalah cara yang cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhana bagi kaum muslimin, kehidupan itu seperti itu. Kematian bukan kerugian, tapi kematian adalah sebuah fase yang kemudian dengan kematian tersebut segera bertemu dengan kenikmatan yang lebih tinggi daripada nikmat dunia. Jadi ada 3 jenis kenikmatan: nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat akhirat. Nikmat akhirat surga nanti. Sekarang belum ada nikmat akhirat, yang ada baru nikmat kubur. Kubur yang ada. Ya, dunia sudah ada. Sudah pasti kita hidup ya. Bagi yang sudah wafat ada nikmat kubur. Bagi yang masih hidup ada nikmat dunia. Pertanyaannya, nikmat kubur dengan nikmat dunia, enakan nikmat yang mana? Enakan nikmat kubur atau Bu? Ya, enakan nikmat kubur. Jadi salah satu bentuk nikmat kubur adalah calon-calon penghunian surga. Tiap pagi diperlihatkan surga yang akan dihuninya. Wah, nikmatnya luar biasa, gak ada tiada taranya. Tiap pagi diperlihatkan diperlihatkan tempat tinggal yang ada nanti di surga. Tiap sore juga diperlihatkan nikmat yang akan diperolehnya nanti di surga. Mereka belum masuk ke surga sekarang, masih di alam kubur. Surga itu hadir nanti setelah hari akhirat dengan proses yang sangat panjang prosesnya. Nah, ada sekalian yang Allah muliakan. Jadi insya Allah dalam konteks keimanan, meskipun mereka wafatnya syahid, ketika di alam kubur dapat nikmat kubur yang lebih hebat daripada nikmat di dunia. Bagi kita seperti itu. Tetapi tentu namanya juga musibah, tetap harus kita bela, harus kita selesaikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mari kita doakan mereka supaya mereka kokoh, kuat, istiqomah, terus-menerus bisa melawan Israel. Dan doa tersebut juga kita ungkapkan pada Allah supaya Allah segera menurunkan kemenangan kepada bangsa Palestina, segera menurunkan azab kepada bangsa Israel. Amin.
Sing tarik Bu, amin. Itu yang pertama, jihad doa ya yang pertama. Yang kedua, jihad harta. Jihad harta. Silahkan salurkan harta kita seberapapun banyak, silahkan, sebab jihad harta bukan mengeluarkan harta sesungguhnya, tapi kita akan mendapatkan harta yang baru yang lebih banyak. Matematika ini yang harus kita pahami bersama-sama. Matematika sedekah. Tentu sedekah dibatasi, jangan berlebihan. Karena kalau sedekah berlebihan, bekal dasarnya atau modalnya hilang juga kan gak nambah, harta kita habis kan begitu. Makanya sedekah itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tersedikit 2,5%, terbanyak 33,33%. Gitu ya. Jadi sedekah kita untuk orang lain di jalan Allah, fakir miskin, kaum duafa, termasuk untuk Palestina, itu paling sedikit 2,5%, paling banyak 33,3%. Itulah sedekah yang diperbolehkan kepada kita sebagai manusia biasa. Ya. Jadi kalau di atas 33,3% itu orang luar biasa, tidak semua orang bisa. Hanya Abu Bakar dan Umar yang bisa melaksanakan itu. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Umar menginfakkan separuh hartanya. Utsman menginfakkan seperempat hartanya. Begitu ya. Tapi separuh harta Umar lebih banyak dari seluruh harta Abu Bakar. Seperempat harta Utsman lebih banyak dari setengah harta Umar bin Khattab. Begitu kan? Tapi tetap namanya seperempat dari harta yang ada. Di luar itu tidak ada yang bisa di atas sepertiga, 33,3%. Jabir bin Abdullah, kemudian sejumlah sahabat Nabi minta izin supaya infak di atas 1/3, tapi tidak diperbolehkan. Silahkan kalau mau infak maksimal 1/3, yang diperbolehkan di atas 1/3 hanya Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Tadi sekalian ya. Jadi manusia biasa itu infaknya antara 2,5 sampai 33,3%. Manusia luar biasa masuk kategori malaikat, hanya 2 orang disebut dalam sejarah, itu manusia luar biasa di atas 33,3%. Gitu kan? Nah, manusia yang kurang biasa ya, masuk kategori temannya setan ketika berinfak di bawah 2,5%. Jadi kira-kira 2,5% itu Bapak Ibu infak paling pelit atau kepelitan yang ditoleransi 2,5%. Paham Bu? Itulah zakat kan gitu. Jadi zakat itu adalah 2,5% dari harta kita, dari tabungan kita, dari gaji kita. Itu adalah kepelitan yang diperbolehkan. Itu paling pelit, berarti seseorang infaknya 2,5%. Begitu kira-kira ya. Di bawah 2,5% sudah tidak boleh. Sudah masuk kategori pembangkangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah jihad dengan materi. Ketiga, jihad dengan sosmed. Ini sudah mulai berkurang. Sosmed di awal-awal peristiwa Palestina setelah 7 Oktober luar biasa hebatnya. Dan manusia yang paling hebat sosmednya adalah masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan dan anak-anak muda. Allahu Akbar. Begitu ya. Ada seorang tentara perempuan di Palestina, tentara perempuan Israel, karena dia mengejek kaum muslimin, mengejek orang Palestina, dia diserang balik oleh netizen. Yang menyerang balik itu kurang lebih katanya di satu hari itu 11.000 yang nyerang balik. 11.000 netizen nyerang balik si tentara perempuan tadi. Ternyata 10.000 diantaranya berasal dari anak-anak Indonesia. Kebanyakan perempuan dan anak-anak. Saya lihat kan serangannya. Saya pikir serangannya pakai bahasa Inggris. Ternyata ada yang Inggris sebagian, ada yang bahasa Arab sebagian kecil banget. Tapi ada yang bahasa Indonesia banyak banget, bahkan ada yang bahasa Sunda, siaku aing gitu. Wah, pokoknya luar biasa. Saya nggak paham dipahami atau tidak, mungkin di translate Google Translate paham gitu kan. Jadi silakan seperti itu. Ternyata itu melemahkan semangat, kena mental mereka dengan hal-hal seperti itu. Itulah sosmed. Lanjutan segera. Sebab hari ini media Eropa sudah menahan, sudah ngeblok urusan-urusan Palestina. Media Amerika pun seperti itu. Tetapi alhamdulillah
Meskipun media-media mainstream, koran dan televisi yang resmi tidak lagi memberitakan, tapi hari ini sosmed tidak bisa dihalang-halangi. Oleh karena itu masyarakat dunia sekarang mulai mengetahui atau sangat mengetahui masalah seperti ini. Nah, tadi pagi saya baca WA group, ternyata anak-anak Gen Z Amerika itu luar biasa, kebanyakannya sudah pro Palestina dan anti Israel. Pada mereka beragama non-muslim. Kita malu kalau sampai manusia-manusia muslim tidak pro Palestina atau lupa dengan pro Palestina, bahkan sebagian sudah mulai terpengaruh Israel gitu. Kan malu di Indonesia lagi. Nah, karena itu lewat mimbar yang sederhana ini saya mengajak pada Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan jihad tiga tuh ya. 1 jihad dohani dengan doa. 2 jihad harta. 3 jihad sosmed. 4 jihad boikot. Jihad boikot ya. Jangan lagi kita makan dan mengkonsumsi ayam si fulan. Ya. Jangan yang gitu-gituan ya. Jangan. Yang suka kopi mending kopi Gunung Halu, mending kopi Gunung Puntang, tidak kopi si fulan. Ya. Star Kulo, Star Tukang, back tukang kan back teh, ya, itu hadirin sekalian ya. Jadi itulah jihad boikot. Lanjutkan, ya. Sampai hari ini alhamdulillah MUI kita adalah MUI paling tegas di dunia. Tidak ada MUI lembaga keulamaan sekuat dan setegas Indonesia. Hanya satu MUI, satu kelompok ulama dunia yang satu kelompok ulama level negara yang kemudian secara terang-terangan mengajak boikot adalah ulama negara Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, Allahu Akbar, paling baik itu. Ya. Kelompok-kelompok Majelis Ulama atau semacam Majelis Ulama di Saudi tewani, ya, Emirat Arab komo sieuneun, di Mesir sieuneun, tapi kelompok ulama di Indonesia lewat Majelis Indonesia luar biasa menyuarakan dengan sangat kuat. Itulah jihad apa tadi? Jihad boikot. Yang kelima jihad diplomasi. Ini tentu urusan negara dan kita wajib melakukan jihad diplomasi sebagai negara karena kita secara konstitusi anti penjajahan. Anti penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Begitu kata konstitusi atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah Bu Retno, ya, Retno Marsudi sebagai Menlu luar biasa hebatnya, tegar luar biasa, ya. Orangnya kecil, ya, belum berjilbab gitu ya. Orangnya kecil, belum berjilbab gitu ya. Tapi sudah mewakili bangsa kita dengan sangat lantang. Tidak ada Menlu selantang dia di Dewan Keamanan, di Majelis Umum PBB, di beragam tempat, termasuk di kawasan Timur Tengah. Yang meskipun dia pakai bahasa Inggris, yang Timur Tengahnya pakai abaya-abaya gitu kan, pakai jubah-jubah, ternyata untuk menyuarakan Palestina kalah sama Bu Retno. Hidup Bu Retno. Ya. Alhamdulillah. Perkara tentu keislamannya, kepahaman keislamannya makin hari makin lebih memahami Islam dengan baik. Ada perjalanan panjang, ya. Insyaallah pro Palestina yang mewakili bangsa kita bersama-sama kita, luar biasa. Yang melebihi kehebatan orang-orang yang bisa berbahasa Arab dan dekat dengan Palestina. Itulah Bu Retno Marsudi. Jihad diplomasi. Saya kira itu yang bisa saya review terkait dengan urusan Palestina. Kemudian menguatkan apa yang sudah tadi diungkapkan oleh para asatidz semuanya. Nah, berikutnya mari kita persiapkan bulan suci Ramadan dengan baik, ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam, marhaban ya syahrul Quran. Selamat datang wahai Ramadan, bulan puasa dan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Ramadan ini tentu ini adalah mekanisme tahunan Allah yang diberikan kepada kita untuk mengokohkan iman kita, untuk mengokohkan kita sebagai ahli surga di hari akhirat kelak nanti. Amin. Ya. Jadi ada 3 mekanisme yang Allah berikan kepada kita supaya iman kita tetap kokoh. Mekanisme ini mekanisme pokok sifatnya. Yang pertama, sholat 5 waktu.
Yang kedua itu sholat lima waktu mekanisme harian. Yang kedua mekanisme mingguan, Jumatan. Tentu Jumatan secara spesial bagi laki-laki. Perempuan boleh Jumatan tapi tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga mekanisme tahunan, namanya bulan suci Ramadan. Rasul bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Kata Rasulullah, salat 5 waktu antara salat ke salat berikutnya, Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan dari Ramadan yang satu ke Ramadan tahun berikutnya, itu adalah mekanisme takfir, mekanisme penghapusan dosa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai sebuah anugerah yang luar biasa yang harus kita sambut dengan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Itu Ramadan ya. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, ternyata bagi seorang mukmin salat dan puasa itu adalah satu ubudiyah yang paling pokok di hadapan Allah. Dengan urusan yang pokok, insya Allah jaminan untuk sampai ke surga sudah ada di jaminan Allah Subhanahu wa taala, di tangan kita semuanya, atau sudah ada bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sudah di tangan kita ya, bukan milik kita, sudah milik Allah kan gitu. Insya Allah sudah ada jaminan Allah kepada kita gara-gara salat dan puasa. Begitu ya. Saya ingin terangkan seperti ini supaya kita memahami dengan baik ya, sebab memahami sunnah berlebihan juga salah. Memahami wajib lah, yang ada proporsional. Wajib dipahami sebagai wajib, sunnah dipahami sebagai sunnah. Nah, seringkali kita tidak proporsional. Sunnah diterangkan seperti wajib, akhirnya berat. Kan bahaya ya? Bahaya. Sunnah diterangkan seperti akhirnya berat. Akibat berat, orang mundur dari Islam, kan bahaya. Padahal Islam itu urusan-urusan pokoknya sangat ringan. Kalau sudah selesai urusan pokok, silahkan lakukan urusan-urusan non pokok. Berat gak ada masalah, kan sudah menikmati. Orang bisa tahajud itu enak, sudah menikmati. Kalau belum menikmati, waduh luar biasa beratnya. Bayangkan tengah peting kudu hudang, tahajud kudu wudu, berat bagi orang kan gitu. Tapi bagi seseorang sholat subuh saja, meskipun belum tahajud, luar biasa hebat di mata Allah Subhanahu wa taala, kan itu wajib hukumnya. Begitu kan? Itu sikap yang proporsional. Bahwa nanti kalau kemudian sholat subuh sudah dinikmati dengan baik, dampaknya jadi sholat tahajud, itu lain cerita, itu tahapan berikutnya. Begitu ya. Makanya mari kita hadirkan kepahaman kita bahwa kita sedang menyebut Ramadan. Di Ramadan itu yang wajib dilaksanakan adalah puasa di bulan Ramadan. Satu-satunya kewajiban yang ada di bulan Ramadan selain sholat, tentu sholat kan kewajiban harian. Kewajiban tahunan ya, yang diwajibkan kepada kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Hanya itu yang wajib. Tarawih hukumnya, sahur hukumnya, boleh tidak sahur? Boleh, tapi jangan ditinggalkannya, jadi ramai kalau gak sahur. Aduh, tadi peting tuh sahur, gitu. Ramai, ya, sahur sunnah bahkan sangat disunahkan. Ya, buka pakai korma sunnah, pakai bala-bala. Itu dia. Ya, jangan sampai terbalik gitu. Bala-bala menjadi pengganti korma, pada korma diabaikan, pada korma tidak bisa digantikan sama bala-bala kan gitu kan. Sepanjang kormanya ada, atau bala-bala baru nanti dimakan setelah korma, kalau korma tidak ada kan begitu. Ya. Begitu, itu proporsional namanya. Jangan kemudian pokoknya di Indonesia korma diganti bala-bala, enggak boleh gitu. Ya, maksudnya bukan tidak boleh, artinya tidak pas dengan tuntunan sunnah. Nanti sekalian begini, saya ingin kemukakan sebuah hadis Nabi ya, terkait dengan mudahnya beragama Islam. Mudahnya beragama Islam. Ya. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, sebelum hadis Nabi ada firman Allah di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 82. Ya, Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Saya waktu ada hafid di sini gitu kan. Makanya saya tunggu gitu. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman ya, beriman kepada Allah. Iman pada Allah selesai dengan 2 kalimat syahadat. Jadi proses iman pada Allah tidak butuh 1 menit, kurang dari 1 menit. Ucapannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ungkapan itu yang dilandasi keyakinan sebelumnya itu adalah ikrar iman pada Allah. Ternyata tidak butuh 1 menit, hanya kurang dari 1 menit. Betul? Berapa detik? Ada yang hitung? Coba kita hitung, ada yang hitung ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa detik? 7 detik, 10 detik kira-kira. Itulah proses iman, 7 detik. Prosesi iman. Sederhana banget iman itu. Terus wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Hadirin sekalian, beramal soleh namanya. Beramal soleh, tentu amal soleh sangat amat luas. Tapi yang Allah maksud di amal soleh di sini, amal soleh pokok-pokok amal soleh. Begitu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, tentu menafsirkan Quran tidak sembarangan, harus ada kata siapa, kan gitu. Kata Ahmad Herawan gak cocok karena belum nyampe ilmunya gitu. Jadi harus ada kata siapa gitu. Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersumber dari Rasulullah gitu. Jadi kalimat itu kata-kata terkait dengan data ilmu segala macam, apalagi urusan akhirat, urusan keagamaan, harus ada coretannya, rujukannya apa gitu kan. Jadi dan orang-orang yang beriman, iman pada Allah selesai dengan baca syahadat. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu yang dimaksud adalah amal-amal pokok-pokok amal soleh. Gitu ya. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, berarti dari Rasul. Nah, gitu. Jadi dengan demikian bukan pendapat kan, tapi ada rujukannya, ya, begitu. Nah, hadirin sekalian, ternyata yang dimaksud amal soleh dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, ternyata sederhana juga amal soleh itu, karena pokok-pokok amal soleh. Coba perhatikan, ada hadis Nabi begini. Hadis Nabi ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, saya sebut begini khawatir ada yang menanyakan nih sahih enggak kan begitu. Sekarang suka banyak tempat petenteng kan sahih teu pada teu nyaho sahih teu nah gitu. Hadirin sekalian, kata Rasulullah, man amana billahi wa malaikatihi, kemudian wa aqamas salata wa shoma ramadhana, kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahu jannah. Terjemahannya, barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian menegakkan salat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka berhak bagi Allah untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Mudah ke surga, mudah. Mudah agama, mudah. Mudah amal soleh, mudah. Mudah gitu. Begitu. Jadi jangan sulit-sulit mengabarkan agama. Kalau sulit-sulit mengabarkan agama, khawatir nanti orang mundur. Aduh, Islam itu geuning hese, munggah, bahaya kan gitu. Justru Islam itu agama yang paling mudah di muka bumi ini. Tidak ada agama yang termudah semudah agama Islam. Betul? Betul? Betul. Coba lihat. Kita terangkan yang tadi ya. Man amana billahi wa bi rasulihi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini juga sama, selesai dengan 2 kalimat mudah. Wa aqamas salata, dan menegakkan salat 5 waktu, mudah. Mudah atuh. Subuh 2 rakaat. Mun sarakaat 2 menit berarti 4 menit ngoprek HP karasa teu. Jadi ternyata sholat lebih mudah daripada ngoprek HP kan gitu. Sederhana. Ke milenial harus begitu ngomongnya katanya ke milenial supaya mudah. Kalau milenial disulit-sulit bahasanya sulit, nanti akan lari dari agama, bahaya. Coba sholat subuh. Di rakaat pertama baca Al-Kafirun boleh? Rakaat kedua baca Al-Ikhlas boleh? Boleh. Itu boleh, sangat dibolehkan. Bahkan ada orang dijamin ke surga gara-gara hobi baca kulhu dalam salatnya. Betul. Al-Ikhlas. Ya. Itu ceritanya nanti, jangan sekarang ceritanya. Panjang banget ceritanya. Agak panjang gitu. Yang jelas dia
Kata Rasulullah, hubbuka lil ikhlasi adkhalakallahul jannah. Cintamu pada al-ikhlas di tiap salat, maka Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Gara-gara al-ikhlas kan gitu. Jadi jangan sembarangan hafal surat al-ikhlas, itu luar biasa. Dia seperti Al-Qur'an kualitasnya, nilainya. Jadi mudah salat kan? Mudah. Kabarkan pada masyarakat yang belum salat, yang mau salat, salatnya babari gitu. Salatnya babari. Terus qobliyah ba'diyahna keheula atau make heula. Ya. Kalau kemudian ba'diyahnya mau, mangga silahkan, tapi kalau enggak mau boleh? Boleh tidak ba'diyah? Tidak qobliyah boleh tidak? Tidak salat subuh? Nah, itu dia. Itu aja masalahnya. Di situ ditekankan oleh kita. Jadi insyaallah ba'diyah qobliyah ba'diyah akan dinikmati manakala kita sudah menikmati salat fardu. Jadi anak-anak jangan dipaksa ba'diyah. Hadirkan dulu kehusuan di salat fardu, nanti ba'diyah dan qobliyah dinikmati. Tinggal oleh Bapak Ibu guru dicontohin kan gitu. Dicontohin ya. Nanti yang melaksanakan diberi reward. Yang tidak melaksanakan tong dina naon, enggak boleh gitu. Ada di sebuah sekolah ada pembiasaan salat duha, Ustaz. Ya, terus gimana? Katanya yang tidak salat duha diberi sanksi. Allah kita mere sanksi nang orang jadi mere sanksi gitu kan. Bahaya. Jadi kalau mau membiasakan sholat duha bagi anak-anak sekolah, ya yang melaksanakan kasih reward, kasih penghargaan. Yang tidak melaksanakan nggak ada apa-apain. Didorong lagi sebab kalau kemudian yang melaksanakan tidak dikasih reward, yang tidak melaksanakan dikasih sanksi, bahaya. Allah juga tidak memberi sanksi karena hukumnya adalah sunnah. Cek orang sunnah mah sunnah memenang sangeuk. Tahu sangeuk? Tahu sangeuk? Wah. Bahasa Sunda Indonesia nah sangeuk teh? Apa? Sangeuk. Wegah. Wegah. Jadi kalau sunnah itu menang wegah. Kalau wajib tidak menang wegah. Begitu kan? Oke, saya bahas salat lagi. Jadi yang kedua menegakkan yang dimaksud salat 5 waktu. Belum termasuk qobliyah ba'diyahnya. Belum termasuk duhanya, apalagi sholat tahajud, apalagi tarawihnya belum termasuk. Pokoknya sholat 5 waktu sudah luar biasa hebatnya. Ya. Kemudian yang ketiga wasoma Ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan, puasa Ramadan juga sangat mudah. Ternyata ini adalah sebuah riyadhah ruhaniyah, wa riyadhah badaniyah sekaligus. Dia adalah prosesi ruhani untuk sebuah kesempurnaan dan prosesi jasmani sekaligus untuk sebuah kebaikan dan kesempurnaan. Mengapa? Karena dengan puasa ruhani menjadi sangat tinggi, kokoh rohaninya. Dengan puasa jasmani pun menjadi sehat. Kata para dokter ibu-ibu, saat ini tidak ada cara detox, cara membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran racun yang masuk lewat sayuran, lewat makanan, minuman dan lain-lain. Kan ada sayuran pakai pestisida kan? Pestisida kemakan, masuk dong racun ke dalam tubuh. Lama-lama racun tersebut kalau enggak dibersihkan, 10 tahun kemudian menjadi kanker. Kan racun itu. Nah, ternyata cara pembersih racun yang paling bagus adalah puasa di bulan suci Ramadan. Begitu. Tapi kalau selesai puasa, di mana prosesi ada pembersihan racun dari tubuh kita secara tubuh, pembersihan rohani secara rohani dari tubuh dari rohani kita, jangan dibatalkan lagi. Sudah dibersihkan, dibatalkan ketika buka puasa. Kan saat terbit fajar sampai terbenam matahari itu dibersihkan kan tubuh kita. Tapi ketika buka dikotori lagi, jangan begitu gitu. Makanya ketika buka diajari bukanya kalau nggak ada kurma air putih, jangan bala. Masuk ke bala-bala. Mengapa bala-bala kemudian kurang bagus? Karena bala-bala itu pertama tepung fibernya, seratnya sudah hilang. Yang kedua digoreng pakai minyak jalantra. Minyak jalantra itu adalah racun, kan begitu kan? Atuh geus dibersihan asup deui teh racun teh gitu. Itu ceritanya. Makanya pelajaran puasanya harus kokoh dengan baik supaya puasa dipahami dengan sebaik-baiknya. Itu hadirin sekalian ya. Sekali lagi, itulah
yang pokok. Jadi yang pokok ternyata untuk urusan keislaman kita itu adalah iman, salat dan puasa gitu. Yang lain-lainnya nanti berkembang. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Yang Allah muliakan, saya berdiri, mohon maaf. Saya ingin menggelitik Bapak Ibu semuanya. Kita ini rata-rata gabung dan suka bergaul dengan orang-orang soleh terus-terusan, betul? Dengan demikian kita merasa soleh, dan orang soleh itu merasa banyak banget gitu, betul kan? Di sini orang soleh berapa orang kumpul nih? Di sebelah sana tempat dugem 5 kali lipat ini yang berkumpul. Dan itu tiap malam ternyata gitu. Pada pengajian seminggu dugem tiap. Jadi kira-kira nusa jeung teu saleh lobaan mana? Banyak mana soleh tidak soleh? Banyak tidak soleh ternyata. Tapi insya Allah mereka pun sudah beriman kepada, tinggal belum solehnya. Saya ingin cerita mengapa harus mengokohkan sholat bagi kita, bagi keluarga kita dan seluruh masyarakat kita. Sebab ternyata yang sholat 5 waktu dengan yang belum sholat 5 waktu masih lebih banyak yang belum sholat 5 waktu. Begitu Ustaz. Para ketua DKM begitu ceritanya. Jadi ada survei, jangan survei pilkada unggul sekali, survei kada akan datang ya. Survei pilpres geus kaliwat. Survei partai geus kaliwat. Langsung ada survei sholat. Ada survei sholat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tolong didengarkan ini data-data mungkin menjadi bahan pemahaman dan perhatian kita. Orang Indonesia yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah hanya 2% jumlahnya. Seueur teu? Kecil atau banyak? Mau 2% kecil atau banyak? Kecil. Insya Allah di antara 2% ada bapak-bapak semuanya di sini insya Allah. Amin. Orang Indonesia yang sholat 5 waktu sering berjamaah 7,7%. Itulah masyarakat yang paling soleh di Indonesia dengan kategori sholat 5 waktu. Yaitu 2% selalu berjamaah, 7,7% sering berjamaah. Sisanya ada 29,2% sholat 5 waktu kadang-kadang berjamaah. Itulah yang sholat 5 waktu. Dijumlahkan 2 tambah 7,7 tambah 25,2, 38,9% dibulatkan 39%. Berarti apa? Berarti 39 dari 100, berarti 61% belum sholat 5 waktu. Itu ceritanya. Jadi kita cerita politik, cerita ekonomi Islam, ya kita beres sekarang dia. Kita cerita macam-macam negara, kita cerita peradaban, kita cerita bagus. Tapi urusan pokok juga belum selesai, harus diceritakan juga urusan pokoknya. Tidak mungkin kita membangun negara yang Islami, tidak mungkin kita membangun peradaban yang Islami tanpa yang pokok ini diselesaikan. Jadi dakwah kira-kira tugasnya seperti ini, berat ke depan. Tapi harus, karena ini pekerjaan kita dan tugas pokok kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya. Nah, sekarang sisanya kumaha di sana. Kita rinci ya supaya Bapak-bapak mengetahui ini data urusannya. Data itu memberi pemahaman di mana posisi kita pada hari ini. Ya. Hadirin sekalian Allah muliakan, 30 sisanya 33,8% sering sholat. Tapi masih bolong-bolong. Rata-rata sehari 3-4 kali sholat. Ayo bolongna gitu. Ini jumlahnya 33,8%. Ini persentase paling banyak. Berikutnya 26,8% jarang sholat. Sholatnya rata-rata sekali sehari sampai seminggu sekali. Tapi lumayan masih kayaknya jumlahnya lebih gede daripada orang soleh. 26,8%. Kira-kira memilih partai mana yang dipilih? Itunya palingan PKS-an menang-menangnya. Gitu Pak. Mang Deden palingan PKS-an menang-menang. Iya carita na ieu. Begitu kan? 0,4% belum sholat sama sekali. 0,4% dari 250 juta kaum muslimin. Lumayan jutaan kan jumlahnya yang belum sholat sama sekali. Tadi sekalian, jadi inilah yang pokok-pokok keislaman yang perlu kita selesaikan, yang belum selesai ternyata. Dan pertanyaannya, apakah situasi ini berpengaruh pada situasi politik? Iya. Iya. Ya. Orang yang paling soleh, yang sholat 5 waktu
sering jamaah dan selalu jamaah, kira-kira milih partai mana? PKS sih kananya gitu. 26,8%. Jarang sholat, kira-kira milih partai yang mana? Berem koneng yo. Ya, berem ternyata gitu ya. Jadi ternyata kemenangan kita secara politik pun terkait dengan bagaimana mensolehkan orang, memberagamakan orang ternyata. Tadi sekalian itu sholat ya. Pokok yang pertama ubudiyah itu sholat. Pokok yang kedua adalah puasa. Coba puasa. Sekarang masih banyak yang tidak berpuasa. Masih banyak yang lalu lalang di terminal, di mall segala macam yang tidak berpuasa. Masih banyak restoran yang dibuka. Masih banyak yang suka nyupir yang tidak berpuasa, masih kan? Itulah situasi kita pada hari ini. Padahal kata Allah dalam kata Rasul dalam sabdanya, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahu jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Masih ada buntut hadisnya agak panjang, tapi panjang teuing penjelasannya, ini saja dulu. Tadi sekalian ya, saya ingin ceramah ini ada isi yang mengena bagi kita semua, sehingga jadi pemikiran kita insya Allah semakin istiqomah dan semakin getol mengajak taat kepada orang lain. Itulah dakwah namanya. Dakwah namanya mengajak orang lain supaya sholat, supaya berpuasa, itu dakwah namanya. Sederhana sebetulnya. Hadirin sekalian ya. Jadi hadirin sekalian, itulah situasinya. Nah, marilah kita hadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, para sahabat Nabi sudah membincangkan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Mau aya di urang mah masih kene poho genep bulan mah. Ya, kemudian 2 bulan menjelang Ramadan tiba, para sahabat berdoa seperti Nabi ajarkan pada mereka, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami pula di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Gitu ya. Dan kemudian hadirin sekalian, di bulan Sya'ban Rasulullah biasa memperbanyak puasa sunnah. Ibu-ibu sudah puasa sunnah di bulan Sya'ban? Sudah atau belum? Sudah. Kalau belum nggak apa-apa, karena hukumnya ada legitimasi lumayan ya. Ya, Nabi mengajarkan supaya lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Bisa sekali puasa, bisa 3 kali puasa, bisa 4 kali puasa. Bahkan bagus kalau sampai bisa 8 kali puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Itu sangat istimewa, luar biasa. Bagi yang bisa, mangga. Bagi yang tidak bisa, gak masalah. Mengapa? Supaya Ramadan kokoh ya. Karena sudah ada persiapan, sudah mulai merasakan puasa sebelumnya. Ketika Ramadan tiba, nyaman saja gitu. Kan biasanya kalau tidak pernah puasa sama sekali terus berpuasa, hari pertama berat banget ya. Subuh masih kene di imah, jam 8 masih kene di rumah, jam 10 di rumah konon lulus. Itu hari pertama biasanya kan. Ini berlaku bagi orang yang jarang berpuasa. Tapi lumayan karena dia sudah puasa. Lumayan luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Alhamdulillah. Atau dihadapkan di sini? Dihadapkan sebelah sini? Dipegang ya? Dipegang. Antum sampai akhir megang bisa? Ya. Ibu sekali lagi, sedikit lagi. Ya, kemudian ada doa yang dibaca di hari atau di malam pertama menjelang Ramadan, di tarawih pertama ya. Bagus kalau dibacanya itu di maghrib, menjelang di maghrib yang esok harinya puasa hari pertama. Itu doa awal Ramadan, atau di malam hari jelang tarawih bisa, habis tarawih juga bisa ya. Itu yang harus kita yang Rasul ajarkan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbunallah, gitu ya.
Nanti di di WA group disebar ya. Ya, jadi oke, kita baca bareng-bareng, Bu. Saya ikuti saya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, serahkanlah, anugerahkanlah awal Ramadan kepada kami dengan penuh kenyamanan, penuh keimanan, penuh keselamatan, dan penuh keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, doanya seperti itu. Tentu kelebihan doa yang Rasul ajarkan itu, Rasul sudah mengajarkan dengan lafadznya sendiri. Tentu lafadz yang Rasul ajarkan lebih hebat dari lafadz kita. Kan kita berdoa pada Allah boleh kan? Ya Allah dengan lafadz kita kan. Tapi kalau kita mengikuti lafadz Rasulullah lebih afdol daripada lafadz kita pun boleh. Saya boleh jadi lafadz Rasul belum mewakili kehendak kita gitu kan. Kita berkehendak, kehendak kita belum terwakil oleh doa yang ada pada ajaran Rasul. Nah, kemudian kita boleh melafalkan dengan sendiri. Bahasa Arab boleh, Sunda boleh, bahasa Jepang juga boleh. Bisa Abdi Macan bisa bahasa Jepang mangga gitu kan. Itulah doa. Tadi sekalian ya. Itulah. Nah, kemudian hadapi Ramadan dengan penuh kegembiraan. Tadi kan persiapannya dengan doa, dengan kerinduan, dengan doa lagi menjelang hari pertama, dan kemudian berikutnya dengan hadapi dengan penuh kerinduan. Gimana caranya? Habis taraweh malam pertama seri terus-terusan. Ya Allah, esok hari Ramadan ya Allah. Ya Allah, esok hari bulan Ramadan ya Allah. Terus gitu kan gitu. Ya Allah, gembirakan gitu. Kan boleh jadi kita agak sulit gembira gitu kan. Sok dibuat gembira banget. Gembira banget menyambut esok hari bulan suci Ramadan. Karena begitulah Rasul mengajarkan pada kita, Ramadan disambut dengan sukacita dan kegembiraan dan kebahagiaan luar biasa. Sederhana kan ini amal. Boleh jadi kita nggak melakukannya, tapi Rasul melakukannya. Dampaknya ya Ramadan lebih bermakna bagi kita semuanya. Itu ya di awalnya seperti itu. Dan kemudian berikutnya mari kita lakukan pelaksanaannya dengan baik. Ya, di malam hari berniat. Ya, niatnya itu diwajibkan tiap malam menjelang esok hari kita berpuasa. Boleh kita berniat sejak maghrib. Niat itu waktunya sejak maghrib sampai dengan sebelum fajar. Itu tempat berniat. Ya, tempat berniat. Tapi alhamdulillah di negeri kita luar biasa ini. Kita sering menghadirkan sebuah kenyamanan bagi masyarakat menyeluruh. Mungkin juga masyarakat awam agama, tapi kemudian dihadirkan kebersamaan. Di luar negeri tidak ada niat bersama-sama. Di kita ada niat bersama, mengingatkan kita, khususnya yang pada taraweh, biasanya kan begitu, supaya diingatkan niat bersama-sama esok hari berpuasa. Niatnya pun hebat. Orang awam, orang tidak bisa apa-apa, bahasa Arab niatnya, gitu kan? Sehingga kadang-kadang Ramadana jadi Maradona gitu. Khususnya dulu ketika Maradona berjaya dulu ketika menjadi pemain sepak bola berjaya gitu ya. Nah, wa itu sauma ghadin an ada ifard di syahri Ramadana hadhihi sadilillahi. Ya, boleh dilafal seperti itu. Habis itu terjemahkan bersama-sama. Yang penting imam mengingatkan, para jamaah niat, boleh begitu. Niat masing-masing kan? Niat berkertek hati esok mau puasa udah selesai. Ya, saking sayangnya para ulama kepada kita, para kiai, para ajang pada kita, dilafadzkan bareng bahasa, diterjemahkan pakai bahasa sunnah. Tergantung imamnya sunnah sama sudah totok ya, pakai bahasa sunnah alhamdulillah. Tadi sekalian ya. Nah, ada penjelasan lebih lanjut sedikit lagi di bagian akhir. Mari kita laksanakan puasa dengan baik. Imam Ghazali menyebutkan ada puasa umum, ada puasa khawas, ada puasa khawasil, khawas. Puasa umum itu puasa anak-anak, yaitu semata-mata mengosongkan perut dari terbit fajar sampai terbenam mata, kemudian
ketika maghrib balas dendam makan banyak. Itu puasa anak. Begitu kata Imam Ghazali, puasa anak-anak. Barang siapa yang maghrib dendam makan dan makannya melebihi batas dibanding makanan biasa, itu adalah makan atau puasanya anak. Itu puasa awam namanya, puasa umum. Ya, mari kita naik sedikit ke puasa khawas. Puasa khawas. Kalau puasa khawas terlalu tinggi, itu puasanya para wali, para anbiya, para mursalin. Paling tidak kita meningkat dari puasa anak-anak menuju puasa yang lebih khawas dan spesial. Pertama nih, kata Imam Ghazali, pertama puasa khawas itu pertama puasa perut, yang kedua puasa pikiran, yang ketiga puasa ruhani, puasa jiwa. Puasa perut berarti seseorang meninggalkan makan, minum, hubungan seksual dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dipastikan makanan yang masuk ke perut kita di bulan Ramadan lebih sedikit dengan dibanding makanan di luar bulan suci Ramadan. Sanggup? Bener nih, sanggup? Ya, makanya kalau buka puasa bersama jangan disediakan biasa-biasa saja. Yang penting buka puasa bersamanya tong diaya-ayakeun gitu. Dia mau buka puasa bersama ngalap berkah kan begitu, kebersamaan. Terus segera diaya-ayakeun atuh nu lapar teh gitu, segera disabet akhirnya gitu. Part 1 bala-bala, part 2 kolak, part 3 apalah gitu. Es buah. Itu luar biasa kemerdekaan. Kita hadirin sekalian. Jadi begitu ceritanya. Jadi puasa perut itu Bapak Ibu sekalian, pastikan makanan yang masuk ke perut kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan makanan yang masuk di luar bulan suci Sanggup? Insya Allah nanti rada sendu gitu ya. Insya Allah. Ini tradisi yang salah gitu. Ya, logika matematikanya dapat. Karena apa? Karena di luar Ramadan makan 3 kali. Jam 10 ada snack, jam 4 sore ada 5 kali kan gitu. Ramadan ya, makan paginya diganti makan sahur, snack jam 10 tidak ada, makan siang tidak ada, snack sore tidak ada, baru ada makan Kira-kira secara ekonomi banyakkan mana biaya 2 kali makan dengan 3 kali makan plus 2 kali snack? Imam Ghazali mengatakan bahwa kalaupun nanti gara-gara makan 2 kali yang lebih sedikit modal atau biayanya dibanding makan 3 kali, ada sisa anggarannya hadirkan untuk sebanyak-banyaknya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masukkan ke kas Palestina. Cocok? Alhamdulillah. Ini jadi puasa itu ternyata mudah, tapi mari kita kemudahan itu betul-betul dimudahkan. Jangan kemudian karena kita serba ada diada-adakan begitu. Tidak serba ada pun diada-adakan. Hadirin sekalian ya, ternyata puasa yang menjamin makanan yang masuk dalam perut lebih sedikit dibanding di luar bulan puasa, itu puasa yang menyehatkan. Alhamdulillah. Ya. Saya turun 23 kilo gara-gara puasa. Ada puasanya sebulan 4 kali, 5 kali sampai 8 kali paling banyak sebulan. Ya. Plus ada pepuasaan. Namanya intermittent fasting. Kan pepuasaan kan? Ya, jam 7 malam terakhir kali makanan masuk ke perut kita. Jam 7 malam terakhir. Sampai kemudian malam harinya hanya minum air putih, minum teh, minum kopi boleh. Yang penting tidak berkalori kan gitu. Jam 7 pagi baru ketemu makanan lagi. Atau kalau bisa jam 10 pagi baru ketemu makanan lagi. Ternyata tidak lapar, sehat, dan kemudian berat badan langsung turun. Alhamdulillah. Ya, Kang Deden abdi teh pensiun gubernur 100 genep kilo. Ya, pensiun alhamdulillah turun jadi 80 kilo, sabar kilo tak turunna. 20 genap kilonya, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Saya lihat foto masa lalu ngabugi gag gitu. Sekarang alhamdulillah belum ideal. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan yang akan datang turun 10 kilo deui insyaallah.
Mau bertani sama Deden? Insya Allah. Saya mau tanding dengan Deden nih. Insya Allah. Itu hadirin sekalian ya. Jadi itu yang pertama. Ini serius. Ini yang urusan agama ini. Urusan makanan jangan disangka bukan urusan agama. Ya. Kata Rasulullah, ma mala'a ibnu adama syarran min batnihi. Ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada wadah yang paling buruk yang dipenuhi dengan isi selain isi perut. Selain perut yang penuh. Ya, bihas bibni adama lukaimat. Cukuplah untuk manusia beberapa suap. Yukim nasolbah. Beberapa suapan kecil lukaimat. Lukmah suapan. Lukaimat suapan kecil. Cukuplah bagi seorang anak cucu Adam manusia beberapa suapan kecil, yang dengan suapan kecil tersebut kemudian tulang punggungnya bisa berdiri, dengan berdiri bisa sholat dan bisa bergerak untuk kegiatan keduniaan kita di dunia kita. Ya, kalaupun fa'in kana la mahalata, kalaupun ternyata kita harus ingin kenyang, silahkan kenyang, tapi dibagi 3. Pertama, sepertiga isinya air, sepertiga isinya makanan, sepertiga isinya udara. Oleh karena itu supaya airnya sepertiga dulu, disunahkan minum terlebih dahulu sebelum makan. Minimal segelas air putih penuh minum dulu. Sehingga nanti jatah makanan menjadi kurang, makanannya stop sebelum kebanyakan, sebelum kenyang. Gitu ya. Kan ajaran Nabi, betul? Iya. Jadi sejumlah kesehatan kita, sebab kesehatan kita ternyata kebanyakan disebabkan oleh makanan yang masuk ke dalam perut. Kita kata orang Arab, katanya kata orang Barat, you are what you eat. Kamu akan bergantung kepada apa yang kamu makan. Begitu hadirin sekalian ya. Ya, telu makanan kita halalan thayyibah ya. Kalau kurma halalan dan thayyibah. Kalau bala-bala halalan tapi tidak bala-bala deui itu urusan. Mengingatkan supaya mulai kita ngerem gitu, Yang kedua, puasa pikiran. Puasa pikiran yang dipikirkan oleh kita hanyalah masa depan kehidupan kita. Yang kita pikirkan hanyalah masa kehidupan kita. Kita asal di mana, nuju di mana ayeuna, bade ka mana kapayun. Itu saja jawab. Di mana orang asalna, dari mana kita berasal, sedang di mana kita berada. Terus setelah keberadaan kita mau kemana kita? Terjawab aja itu. Pikiran kita akan lurus terus. Kita akan terus menuju hari akhirat. Itu kira-kira puasa pikiran. Puasa rohani tentu perbanyak rohani kita hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua kehidupan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja juga diawali dengan zikir. Ternyata makan pun dengan zikir. Hadirin sekalian, makan baca hamdalah ternyata sunnahnya tentu ya sekali setelah makan selesai, begitu. Tapi sangat disunahkan kalau baca hamdalah itu setiap kali selesai suapan ditelan. Setiap kali minuman selesai ditelan. Itulah hamdalah. Kata Rasulullah radhiyallahu anil abdi idza akala aklatan fahamidallah wa idza syariba syurbatan fahabinallah. Allah ridho. Kalau ridho Allah apa konsekuensinya? Surga kan? Ridho Allah itu sama dengan Allah ridho pada seorang hamba jika makan satu suapannya masuk membaca alhamdulillah. Jika minum satu tegukannya masuk baca alhamdulillah. Jadi ternyata alhamdulillah tiap tegukan, tiap kali makanan masuk. Sudah begitu belum? Alhamdulillah. Nah, makanya Ramadan begitu nanti. Dari mulai sekarang, ya. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi dan sore, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Rawahu Muslim wal Bukhari, bisa terpercaya. Ya kan, suka 100 kali bid'ah kan begitu kan, suka ada begitu. Enggak. Kalimat 100 kali itu ada di hadis Nabi-nya tertulis. Ya, barang siapa yang
membaca subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Kapan? Pagi dan sore. Boleh siang, boleh malam, boleh siang, boleh malam, boleh kapan. Terutama sore dan pagi. 100, maka diampuni dosa-dosa Allah meskipun dosanya sebanyak boi. Coba ibu, coba. Mau coba sekarang? Subhanallah bihamdihi sabar menit kira-kira gitunya. Apa? Mau dicoba sekarang? Ada yang bawa tasbih? Sok bawa. Nggak, kita coba supaya langsung praktek. Pengajian langsung praktek nih ya. Saya bawa baca pakai bilangan di sini. Bu, Mangga Bu. Ya, sebentar. Saya cari dulu yang bilangannya. Ya, biar langsung praktek. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Ada yang bawa stopwatch? Ada? Oke, Mangga stopwatch dipasang. Siap, nanti di stopwatch langsung. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdih 100. Berapa menit? Tuh 1 menit 45 detik. Pahalanya di mata Allah lebih diampuni dosa-dosanya meskipun lebih banyak dari buih lautan pagi dan sore. Mau ditingkatkan sampai 1000 silahkan. Atau ditingkatkan ditambah subhanallah wa bihamdih subhanallah azim silahkan. Atau ditambah yang lebih lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Mangga silahkan. Ya, yang penting tasbih seperti itu 100 pagi 100 sore. Itu hadisnya sahih. Banyak yang pakai bilangan-bilangan seperti itu. Ya. Silahkan kalau mau agak panjang nanti waktunya ada. Kemudian tekad kita kuat. Ada lagi yang 100 kali agak panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. Nah, agak panjang ini sedikit kan? Tapi paling ya di angka 6 menitan 7 menitan kan selesai. Pahalanya lebih dahsyat lagi dari yang tadi. Ya. Ada yang sekali malah dahsyat juga pahalanya. Itulah penghulu istighfar. Penghulu istighfar yang paling pendek astagfirullah. Panjang dikit astagfirullahal azim. Panjang sedikit astagfirullahal azim wa atubu ilaihi. Panjang sedikit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar itu kan. Ada yang paling panjang namanya penghulu istighfar. Barang siapa yang membaca penghulu istighfar di sore hari, malam harinya meninggal dijamin surga. Barang siapa yang membaca istighfar di penghulu istighfar di pagi hari, siang harinya sore harinya meninggal masuk surga. Hafal istighfarnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tamatan 100 Bu sekali. Boleh 3 kali? Sangat boleh. Boleh 10 kali? Lebih boleh lagi silahkan. Sekali saja dampaknya adalah manakala di malam harinya wafat, kalau dibaca sore masuk luar biasa. Kan mudah kan? Mudah, amal-amal Islam itu mudah. Nah, semudah itulah kita ajarkan kepada anak-anak muda kita. Itu rada panjang. Ya. Kalau mau pendek, yang tadi pendek. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali juga, ya. Sebagaimana tasbih 100 kali. Kira-kira saum rohani seperti itu isinya. Kita isi kehidupan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nonton YouTube, boleh? Boleh nonton YouTube? Boleh, tapi cari channel Gus Baha. Channel Adi Hidayat, gitu kan. Ada channel nasyid apa namanya? Ada nasyid Ramadan gitu kan. Marhaban ya Ramadan, boleh lah itu. Kalau wah penatnya dikit udah kebanyakan, silahkan. Saya kira hal-hal seperti itu mudah dilakukan dan pahalanya amat sangat luar biasa. Itu puasa ya, jadi puasa perut, puasa fikih, puasa roha. Jelas Bu, yang perut jelas, yang pikiran jelas, yang rohani jelas. Insyaallah, itulah insyaallah kita akan masuk puasa al-khawas insyaallah. Nah, berikutnya paling akhir, pengakhiran Bapak Ibu sekalian. Di akhir tentu sama perilakunya dengan di awal dan di tengah, tapi ditingkatkan karena Allah memuliakan malam-malam terakhir Ramadan 10 hari melebihi malam-malam yang lainnya, terutama malam Lailatul. Silakan intikaf kalau bisa, baca Quran diperbanyak kalau bisa, zikir diperbanyak kalau bisa, silakan sekemampuan kita. Dan usahakan jangan tawaf di pasar. Ya. Paling ada tradisi Bu ya. Nah, tradisi harus ada kue, betul? Harus ada makanan, betul? Coba Bapak Ibu disiasati, kira-kira kuenya yang mana? Mungkin dari sekarang bikin kue. Ya, kuenya kue keringan sehingga nanti di akhir tidak disibukkan bikin. Kalau mau bikin kue yang dadakan-dadakan cukup ongol-ongol apa? Yang terkenal di sini apa namanya? Awuk. Udah mau pesan awuk gajal awuk. Masukkan ke freezer dihandatkeun gitu ya. Atau ada yang lebih enak, kulub-kuluban. Kulub yang sehat itu kulub waluh, kulub apa namanya? Kulub jagong, kulub sampe, kulub bolet kan gitu kan? Itu yang paling sehat. Udah lebaran kali ini udah kulub-kuluban aja lah, sehat luar biasa. Dan bisa dilakukan di saat lebaran tiba langsung baru ngulub. Udah begitu. Lebaran kita muliakan, tamu kita muliakan, lebih mulia memuliakan tamu dengan kulub-kuluban daripada kue kering-keringan. Yang terigu dan gula, begitu kan? Terigu gula membuat kurang sehat, tapi kulub-kuluban sehat insyaallah. Ya lebaran kali ini lebaran sehat insyaallah. Siap Bu? Alhamdulillah. Karena masalahnya sering bertabrakan dengan tradisi. 10 hari terakhir kita mau baik-baik, mau meningkatkan amal soleh, tapi ternyata sering tabrakan dengan kompromikan tradisi tidak kita tinggalkan, tapi keutamaan Ramadan pun kita dapatkan dengan sempurna dan optimal. Setuju Bu? Saya kira itu kira-kira Bu ya. Palestina sudah, lebaran sudah, Ramadan sudah, puasa anak-anak sudah tadi. Ya, insya Allah kita tidak puasa anak-anak lagi, tapi puasanya puasa al-khawas, puasa khawas. Jadi ada puasa umum, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Nah, khawasil khawas nggak kita bahas ya. Kita mau kaudag mau, kita mau puasa para wali, puasa khawasil khawas mah Imam Syafi'i Bapak Ibu. Ini puasa khawasil khawas ya. Puasa khawasil khawas itu seseorang yang melaksanakannya itu tanda-tandanya adalah tamat Quran 3 kali sehari. Bahkan tamat Quran sehari sekali. Bahkan Imam Syafi'i tamat Quran sehari 2 kali. Ya kumaha punya. Kumaha ya gitu. Kumaha. Makanya mau kaudag Bu. Tong di mau kaudag. Yang jelas saya belum bisa membayangkan kalau baca Quran sehari tamat 2 kali. Tapi kalau tamat sehari sekali sudah terbayang. Tamat 3 kali sehari sudah terbayang. Saya kalau sedang umroh kuat tamat Quran 3 kali sehari. Maaf 3 hari sekali. Sekali 3 hari kan? Sekali 3 hari tamat.
prestasi saya bisa baca Quran tamat 3 hari. Tapi anak saya yang paling bungsu bisa tamat Quran sehari semalam sekali. Ya maksudnya sehari dan malam sebagian, siang sebagian gitu. Bisa ternyata. Jadi tapi kalau 2 kali tamat sehari dan semalam saya belum ngebayang, belum menemukan gitu kan. Tapi kalau tamat sehari semalam sekali sudah menemukan banyak orang. Demikian. Itu puasa khawasil. Tong waka. Mending al khawasih heulanya gitu insyaallah. Demikian saya kira bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.